Shalom. Sepanjang pagi ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang musim yang baru dan persiapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika gembala senior kita, Pak Pendeta Dr. Samuel Kusuma, Magister Teologi, mendapatkan visi dari Tuhan, tuntunan dari Tuhan, bahwa kita sedang memasuki musim yang baru. Dan saya berdoa, apa yang didapatkan oleh beliau, itu menjadi sebuah kegenapan bagi Anda dan saya semua. Amin. Kita sedang masuk musim yang baru. Musim yang baru buat siapa? Buat kita. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab, semua musim itu sudah dituliskan. Semua tipe kehidupan itu sudah dituliskan. Semua yang ada dalam kehidupan manusia itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Alkitab adalah buku kehidupan tentang siapapun juga, apapun juga profesinya, apapun juga panggilan hidupnya. Alkitab akan memberikan sebuah contoh buat Anda dan saya. Kalau saya sering mengatakan Alkitab memberikan kepada kita jalur-jalur kehidupan. Anda mau bicara tentang siapa? Tentang Daud, dia punya jalur kehidupan tersendiri. Anda mau jadi siapa? Jadi Paulus, dia punya jalur sendiri. Anda mau jadi siapa? Mau jadi Abraham, dia punya jalur sendiri dalam kehidupan. Sehingga Raja Salomo dengan segala hikmatnya mengatakan di dunia ini tidak ada yang baru. Semuanya merupakan pengulangan yang sama. Dan itu benar Bapak Ibu. Hari ini apa yang Anda dan saya baca dan dengar dari media sosial, apa yang Anda dan saya lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab. Hanya orangnya berbeda, hanya situasinya yang mungkin berbeda, tetapi kasusnya sama. Jadi untuk itu Bapak Ibu, sebelum Anda dan saya masuk ke dalam musim yang baru seperti yang diberikan Tuhan kepada gembala senior kita untuk sampaikan, Anda dan saya sekarang ada dalam satu pilihan. Musim yang baru buat Anda dan saya sebenarnya adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi di dalam Alkitab. Jadi waktu Anda dan saya masuk dalam musim yang baru, maka Anda dan saya bisa memilih siapa dan bagaimana saya harus melangkah. Ngerti maksud saya? Kalau Anda mau mati, menyelesaikan hidup ini sebagai bapak orang beriman, maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Hidup seperti Abraham. Tentunya kesalahan-kesalahan dia nggak usah diikuti. Tapi tindakan-tindakan iman dia harus Anda dan saya ikuti. Kalau Anda dan saya ingin menjadi orang yang hatinya berkenan kepada Allah, hidupnya berkenan kepada Allah, Anda mesti belajar jadi Daud. Jangan cuma mau jadi orang yang berkenan kepada Allah, tapi tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang berkenan kepada Allah. Mulai nangkep? Mulai nangkep, saudara? Kalau Anda ingin menjadi orang yang sama seperti Yohanes, orang yang dikasihi, murid yang dikasihi Yesus, Anda nggak bisa hanya mendeklarasikan, oh saya murid yang dikasihi Yesus, saya orang yang dikasihi Yesus, tanpa Anda dan saya belajar apa yang Yohanes lakukan. Nangkep? Jadi Alkitab ini adalah buku kehidupan tentang orang-orang yang berhubungan dengan Tuhan, dan kepada Anda dan saya diperhadapkan mau jadi seperti apa. Itu kalau bicara mau jadi. Kalau bicara kita sebenarnya nggak mau jadi, tapi kita nggak sadar apa yang sedang terjadi. Pertanyaan saya, hidup seperti apa? Hidup seperti siapa dalam Alkitab yang sedang Anda dan saya jalani hari-hari ini? Banyak orang tidak mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebenarnya sedang mengikuti salah satu contoh di dalam Alkitab. Jadi Anda tidak usah heran kalau Anda tidak menyadari, tidak berubah sesuai dengan firman Tuhan. Anda akan mengalami situasi yang sama seperti yang sedang Anda dan saya ikuti tanpa sadar mungkin. Baik, mari kita lihat firman Tuhan di Kejadian pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Tolong slide-nya. Jadi hari ini pagi sampai dengan siang ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang musim yang baru dan persiapan. Kita baca berganti-gantian, saya ayat yang pertama sampai ketiga, Bapak Ibu
ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Silakan ayat 4, 5, dan 6. 1, 2, 3. Ayat 6 dan 7 saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat 6 dan 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yaitu pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di situ. Ayat 7 kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan, banyak orang ketika berbicara tentang Abraham, tentang Abram, mereka selalu mengacu kepada satu kesimpulan. Abraham itu adalah bapa orang beriman. Tapi banyak orang lupa bahwa Abraham tidak dipanggil Tuhan pada saat dia menjadi atau sudah menjadi bapa orang beriman. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Abraham memang bapa orang beriman. Tapi ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham bahkan bukan hanya belum menjadi bapa orang beriman, tapi namanya belum Abraham. Namanya Abram. Ayat-ayat yang kita baca, Abram. Abram baru menjadi Abraham setelah 25 tahun dia mengikut Tuhan. Halo. Banyak orang berpikir bahwa menjadi orang yang memasuki musim yang baru adalah ketika firman Tuhan disampaikan, ketika tuntunan disampaikan, kita akan masuk dalam musim yang baru. Dan ujuk-ujuk Anda dan saya ada di musim yang baru, tanpa menyadari bahwa musim yang baru itu juga perlu persiapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Allah memanggil Abram pertama kali, namanya belum menjadi Abraham. Ketika Allah memanggil Abram pertama kali, tidak ada satu catatan pun dalam Alkitab yang menjelaskan mengapa Allah memanggil Abram. Tentu saja tidak bisa dijawab karena dia bapa orang beriman. Belum. Dia baru menjadi bapa orang beriman ketika 25 tahun kemudian, setelah dia dipanggil keluar dari Haran dan punya anak, lalu anaknya beberapa tahun kemudian diserahkan kepada Allah. Di situ baru dia menjadi bapa orang beriman. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Poin yang pertama, saya sudah sampaikan poin yang pertama, ketiga itu ada di ibadah pertama di main road tadi. Yang pertama, poin yang pertama. Terus lanjut. Poin yang pertama. Pemilihan Tuhan atas Abraham. Tidak ada satu catatan dalam Alkitab yang menunjukkan mengapa Tuhan memilih Abraham. Mengapa saya perlu Anda mengerti hal ini? Waktu ayahnya Abraham, Terah, masih tinggal di Ur Kasdim, Mesopotamia, daerah Irak sekarang. Dia berusia 70 tahun, dia memperanakkan 3 anak. Abram, Nahor, dan Haran. Dia masih tinggal di Ur, Mesopotamia, Irak sekarang.
Lalu setelah itu, dari ketiga anaknya ini, Haran mati di Ur. Tapi dia sempat punya anak, namanya Lot. Tinggal 2 anak, Abram dan Nahor. Beberapa tahun kemudian, Terah itu pindah. Kita nggak tahu kenapa dia pindah. Alkitab nggak kasih penjelasan kenapa dia pindah. Pindah ke Haran. Haran itu Turki sekarang. Maaf, saya nggak sempat memberikan kepada Anda peta supaya kita bisa lihat perjalanan dia. Ini jauh banget dan belum ada pesawat waktu itu, saudara. Betul? Pindah, si Terah ini pindah. Dan menariknya Bapak Ibu, yang diajak pergi menurut Kejadian pasal 11. Yang pertama, Abram. Kedua, menantunya Sarai. Ketiga, cucunya yang bernama Lot. Nahor tidak diajak. Coba Anda perhatikan baik-baik. Kenapa Terah tidak membawa Nahor? Nggak ada yang tahu. Nanti ya kalau ketemu di surga ya, kita tanya. Tetapi Alkitab tidak menjelaskan kenapa yang dibawa hanya Abram, Sarai, dan Lot. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah yang namanya kasih karunia Tuhan. Saya ingin ajak Anda menengok ke belakang sedikit. Mau kedekatan, mau kejauhan boleh. Yang deket-deket, kita baru aja ngalami pandemi. Saya mau survei sedikit saja. Siapa di antara Anda yang pernah kena COVID selama 3 tahun, 2 tahun lebih? Ini angkat tangan. Jangan gak ngaku deh, saudara. Angkat tangan. Siapa yang kena 2 kali, angkat tangan. Haleluya. S2 berarti COVID kita, saudara. Siapa yang kena 3 kali COVID? Ada lagi yang kena 3 kali? Udah S3 itu, saudara. Nanti minta sama Pak Rektor IKB ya. S3 COVID, S2 COVID. Istri saya S3, saya S2, saudara. Bapak Ibu, Anda yang pernah mengalami COVID, mau yang ringan, mungkin nggak terlalu kerasa. Tadi saya cepat cerita dengan Pak Boy di kamp. Pak Boy gimana keadaannya? Kalau sudah kena COVID itu nggak ada pendeta, nggak ada jemaat, nggak ada pengerja, saudara. Yang ada dalam pikiran selamat atau enggak. Saudara. Saya kena COVID 2 kali. Yang pertama Delta, yang kedua Omikron. Waktu saya kena Delta, Bapak Ibu, sebenarnya nggak ada gejala sesak nafas. Tapi karena adik saya dokter, dia suruh saya check up semua, ketahuanlah jantung membengkak. Dan dia langsung bilang, harus masuk rumah sakit, harus masuk rumah sakit, masuk Wisma Atlet. Saya bilang, saya tidak berbakat jadi atlet. Kenapa harus masuk rumah Wisma Atlet? Udah, dia paksain saya masuk ke dokter, ke rumah sakit. Dan lewat pertemanan dengan para dokter, akhirnya ketemu rumah sakit di kawasan industri Cibitung. Bagus rumah sakitnya, saya masuk. Bapak Ibu tahu waktu itu Delta sedang ganas-ganasnya. Begitu saya buka UGD, itu orang ngegeletak di bawah. Orang masyarakat kebayaran. Biar kata pendeta berani ngelawan setan, saudara. Ya, ngelihat begitu gentar juga, saudara. Kemudian mau cari tempat duduk aja susah. Adik saya nelpon, kenapa belum daftar? Bagaimana mau daftar? Orang itu nggak geletak. Orang pokoknya bawa pasien tinggal taruh aja di situ. Geletakin begitu, dikasih. Karena di UGD itu sudah nggak ada tempat lagi, nggak ada kasur lagi. Kalau nggak daftar nanti nggak dilayani. Saya paksain daftar, permisi. Sambil takut juga, saudaraku. Saya sudah COVID loh, sudah positif, sudah PCR. CT saya 12. Istri saya 14. Dan usia saya sudah di atas 55, berarti beresiko. Tapi ngelihat orang lebih parah, takut juga, saudaraku. Saya dalam hati saya sebenarnya mikir gini, lu kok masih takut lagi sih? Lu udah positif, takut apa lagi? Tapi itu lebih parah. Setelah daftar, saya bilang sama susternya, saya kapan masuk ke dapat tempat tidur? Bapak harus antri. Boleh nggak saya antri di sini? Di mana Bapak antri? Ini kan nggak muat, suster. Saya antri di mobil aja lah. Karena saya memang bawa mobil berdua dengan istri saya, karena kita sama-sama positif. Kemudian 10 menit dia datang lagi. Pak, Bapak harus ikut antri di sana. Kalau enggak nanti saya nggak enak. Orang yang dapat kasur itu antrian. Masa Bapak tiba-tiba datang dari mobil masuk? Jadi saya duduk di mana? Nanti saya cariin kursi. Akhirnya dikasih saudaraku kursi nikahan kayak begini lebih jelek dari ini, sudah duduk di situ. Dan
Dan semua orang yang ada dalam UGD itu, ada, ada, orang. 5 menit pertama saya masih bisa berbahasa roh. WA Pak Samuel, Pak doakan Pak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf. Akhirnya dapat kasur. Di sebelah saya bapak-bapak, 60 tahun ke atas. Dan dia selalu berteriak. Dia panggil nama anaknya. Udah gak kuat. Aduh. Tempat tidurnya sebelah saya. Saya nengok. Udah gak kuat. Nengok saudara. Udah gak kuat. Aduh. Nengok saudara. Mohon maaf. Kalau lagi khotbah ini kan kayaknya penuh urapan. Sakraguna saudara. Tapi kalau sudah di UGD saudara. Itu lain cerita saudara. Saya agak geser-geser sedikit, gak mau deket-deketan saudara. Takut lebih parah. Padahal logikanya kalau sudah positif udah gak bisa lebih parah lagi saudara. Ya udah sebegitunya. Begitu saya panggil susternya, saya bilang, saya jangan sebelahan dia dong. Saya terganggu, gak bisa istirahat. Gak berapa lama kemudian dimasuk ke ruangan sendiri. Saya lega. Baru ingat, saya punya istri di mana? Ternyata di sebelah saudaraku. Dapat kasurnya di ruangan sebelah. Baru bisa tidur sejam, tiba-tiba masuk pasien lagi. Wanita, ibu-ibu. Diiringi suster, diiringi suaminya. Di sebelah saya. Tapi kali ini ada tirainya, ada gorden tipis itu saudara. Aduh, saya bilang sama perawatnya, kenapa nggak di sebelah taruh istri saya? Kan sama-sama sakit, kenapa jadi istri orang lain? Ini pengaturannya begini Pak. Aduh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ada suster yang galak sekali, dia ngomong gini, sudahlah, Bapak nggak usah romantis-romantisan. Ini bukan masalah romantis saudaraku ya. Dan Bapak Ibu, dia hanya terus mengeluh. Dan tiba-tiba ada yang bikin saya tertidur, karena saya tertawa. Dalam keadaan sakit, nafasnya tinggal satu-satu. Suaminya datang ke bilang gini, Pak, kalau saya nggak ada, jangan cepat-cepat kawin. Kasihan si Neng, tunggu dulu si Neng gede. Saya bilang, ibu, udah nafas tinggal satu-satu, bukan berdoa, masih juga cemburu saudara ya. Ya itulah ibu-ibu ya. Jadi saya agak netralisir. Minggu lalu kan ibu-ibu kan dibela sama Pak Jarot kan ya. Iya kan. Hari ini saya kembalikan dulu posisinya, betul saudara ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah lewat pandemi itu, apa yang saya pelajari saudara? Satu hal, hidup Anda dan saya sampai dengan hari ini itu murni karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara mau bilang apa tentang COVID? Yang kena siapa? Orang-orang jahat semua, pendeta mati. Orang-orang tua semua, anak muda mati. Orang-orang yang yang tidak menjaga kesehatan, siapa bilang? Saya punya teman saya, pendeta. Istrinya dokter spesialis paru yang menangani di gugus COVID. Suaminya meninggal. Tidak punya komorbid, tidak punya apa-apa. Waktu di pemakaman, karena di Zoom, tangisan itu membuat saya bersedih hati. Dia bilang begini, orang lain saya tolong, saya nggak bisa menolong suami saya sendiri. Halo? Harusnya COVID ini menyadarkan kita satu perkara ini. Kita hidup karena kasih karunia. Kalau Anda ngerti itu, cara nyanyi lagu yang tadi itu beda. Kalau tadi kan kayak tanpa tekanan gitu ya. Aku ada hari ini semua karena kasih-Mu. Yang sebelahnya kasih kode. Aku hidup hari ini. Kalau Anda mengerti, saya pernah nyanyi lagu itu sudah. Pada saat saya masuk ke ruangan, akhirnya memang untuk pertama kali dalam sejarah, dan saya tidak mau terulang lagi, saya dirawat dalam satu ruangan bersama-sama dengan istri. Dan kita berdua nyanyi malam lagu ini. Cuma kirim makanan banyak-banyak. Saya bagi-bagiin ke suster. Kenapa? Enggak ada rasanya sama sekali. Anak saya bilang, Papa ini kan biasanya Hokben paling suka ini. Sayang, Hok
Ben, singkong goreng, gorengan, martabak paling enak. Satu rasa saja, saudara. Betul, saudara? Ini yang ngangguk nih pasti alumni COVID semua, saudara. Nggak ada rasa. Makanya kalau mau ngasih makanan enak tuh lagi sehat. Betul? Kalau lagi sakit makanan enak itu buat suster sama yang nungguin. Buat yang sakit itu coba kasih makan yang enak itu lagi sehat begini. Kalau lagi sakit udah gak ada rasa apa-apa Bapak Ibu. Sadarilah, hidup Anda dan saya itu ada karena kasih karunia. Anda mau nengok ke belakang lagi, lebih jauh lagi Anda akan lihat sejarah hidupmu. Dan Anda akan menemukan betapa luar biasanya Tuhan merencanakan Anda dan saya hingga hari ini. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai begitu. Itu poin yang pertama. Sudah di main road, jangan terlalu lama lagi di sini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dari kasus Abraham ini kita belajar yang kedua, poin yang kedua. Ya, aduh, waktu khotbah tinggal 1 jam lagi. Poin yang kedua Bapak Ibu sekalian, masuk musim yang baru, janji atau berkat dari Allah itu tetap butuh kondisi yang ada. Allah berbicara kepada Abraham, pergi, dan aku akan memberikan kepada kamu berkat-berkat ini. Semua berkat yang Allah janjikan atas hidup Anda dan saya, semua berkat-berkat dalam musim yang baru memerlukan persiapan rohani. Supaya Anda dan saya siap menerimanya. Yang ketiga. Poin yang ketiga adalah Tuhan berbicara kepada Abraham. Kamu akan kutunjukkan kepada kamu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Bahasa Ibrani yang akan kutunjukkan kepadamu berasal dari bahasa Ibrani areka. Areka berasal dari akar kata ra'au. Katakan dengan saya ra'au. Ra'au itu artinya sesuatu yang dilihat nyata, dibuat terlihat, dibuat nampak. Artinya apa? Dibutuhkan iman. Musim yang baru memerlukan iman. Tanpa iman, Anda dan saya tidak akan pernah siap menghadapi musim yang baru. Karena itu akan ditunjukkan Allah begitu Anda dan saya masuk. Yang keempat, musim yang baru meninggalkan kenyamanan. Abraham harus pergi. Ingat, di Haran waktu itu anak tinggal satu, yaitu Abraham. Nahor ketinggalan di Ur. Haran sudah mati. Tuhan bilang kepada Abraham, pergi, tinggalkan ayahmu. Abraham harus meninggalkan zona nyaman. Padahal itulah yang paling disukai manusia, termasuk Anda dan saya. Betul? Saya bersyukur Bapak Ibu. Kemarin dengan Pak Gembala, saya bersama-sama ikut ke Papua. Terakhir saya ke Papua itu 2018. Waktu saya dengan istri mengambil keputusan untuk merayakan 25 tahun pernikahan kami di Papua. Saya punya kakak tinggal di Melbourne, dan dia bilang, datang ke sini, tiket bayar sendiri, yang lain gue yang sediain. Lo mau bikin pesta kayak apa, acara kayak apa, berdua aja. Saya nggak mau. Teman saya yang ada pelayanan di Belanda bilang, ayo datang lo, 25 tahun pernikahan, enakan di Belanda katanya. Ini lagi summer bulan Juni. Bagus sekali. Tulip sudah lewat, tapi masih banyak yang bagus. Saya dan istri tidak mau. Saya mengambil keputusan. Kita akan merayakan 25 tahun pernikahan di Papua. Pada puncaknya kami pergi ke Wamena. Salah satu daerah yang paling terdalam dalam artian paling tradisional. Kenapa? Karena kami berdua mengasihi Papua. Dan kemarin waktu saya ketemu dengan teman-teman Betani Sentani, Betani Jayapura, Betani Timika, sudah ada MPD di sana. Tapi saya ngomong sama teman-teman di sana, ini lepas dari hubungan sinode. Saya mau bilang, kapanpun kamu butuh saya, kamu tinggal ngomong. Saya meninggalkan zona nyaman saya untuk masuk musim yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Anda siap atau tidak masuk musim yang baru? Anda dan saya lebih bagus menyiapkan diri kita, meninggalkan dan keluar dari zona nyaman kita. Amin. Yang kelima, ini yang sebenarnya ingin saya tekankan hari ini. Kita lihat satu ayat. Ayat yang ke 5. Abram itu membawa Sarai, istrinya, dan Lot anaknya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, lalu mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Perhatikan baik-baik. Coba baca ayat ini dengan detail. Sekali lagi ya, ayat yang kelima kita baca. Abram, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di. Kenapa harus ada kata harta benda dan orang-orang yang mereka dapatkan di Haran? Bapak Ibu, kita harus merunut ke belakang. Waktu Tuhan membawa Terah dari Ur ke Haran, semua harta benda itu miliknya Terah. Abram dan Sarah baru menikah atau memang sudah menikah, tapi mereka belum berdiri sendiri. Di Haran barulah Abram dan Sarai sebagai orang yang sudah berkeluarga. Mereka bekerja, mereka beternak, mereka lakukan semuanya atas semua yang mereka kerjakan. Dan ketika mereka mau pindah dari Haran ke Kanaan, yang dibawa oleh mereka itu orang-orang dan harta benda yang didapatkan. Itu bukan punya bapaknya, tapi itu punya dirinya sendiri. Apa yang mau saya sampaikan siang hari ini kepada Anda? Musim yang baru memerlukan kejujuran dan kebenaran. Katakan amin. Katakan amin. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan gak tahu apa yang saya kerjakan. Tuhan gak tahu apa yang saya pikirkan. Tuhan gak tahu apa yang saya rasakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Beberapa kali saya menemani Pak Samuel mengantar beberapa orang teman untuk diperiksa oleh dokter Terawan. Beberapa kali kita menunggu di ruangan tamunya, di ruangannya dokter Terawan. Dan kemudian ada pasien demi pasien datang membawa hasil MRI. Tiba-tiba ada seorang ibu datang membawa hasil MRI, dokter Terawan datang. Ini punya siapa? Punya saya dok. Dilihat, dipelajari hasil MRI. Bapak Ibu, tiba-tiba dokter Terawan bilang, ini punya ibu ya? Iya. Ibu suka ngomel ya? Ibu suka marah ya? Terus kalau marah itu lama sekali. Dari mana dokter tahu? Ini darahnya ngumpul di kanan. Jadi dari hasil MRI, orang yang sering ngomel itu ngumpulnya sebelah kanan. Saya nggak tahu ya sebelah kanan atau sebelah kiri karena saya bukan dokter. Tapi saya ingat waktu itu ngumpul di satu bagian. Wah ibu begini-gini. Ibu suka khawatir, suka ngomel. Betul ya Bu? Sambil malu-malu ibu itu bilang, iya. Nggak boleh begitu Bu. Harus tahan sedikit ngomelnya, jangan marah-marah. Jangan semuanya ditawar, jangan semuanya dikeluhkan. Saudara. Ibu-ibu kan gitu kan, tukang sayur aja Rp1.000 aja ditawar saudara. Kalau harganya nggak bisa ditawar, diambil cabai rawitnya tambahan bonus. Saudara. Itu ibu-ibu kan. Nggak lama kemudian datang pria, kemudian dia bilang, dok ini saya, hasil MR saya. Bapak suaminya, ibu ini, iya. Oh kalau bapak beda, bapak pendiam ya. Iya, kenapa? Lu ibu istri saya aja udah ngomel terus, kalau saya ngomel terus kayak gimana? Dan dia tersumbat darahnya di sebelah kiri. Bapak Ibu, saya dengerin dokter Terawan ngomong, saya begini. Dari pembuluh darah kelihatan kelakuan kita, saudara. Ya.
Tapi sampai hari ini saya belum mau di MRI. Dan Pak Samuel bilang, takut ketahuan aslinya ya. Bapak Ibu, mohon maaf ya. Dokter Terawan lihat hasil peredaran darah otak kita, bisa tahu. Saya pernah bawa satu orang, hamba Tuhan. Dia langsung bilang gini, Pak Pendeta, hati-hati ya. Hasil MRI Anda menunjukkan bahwa Anda ini suka marah. Istrinya dapat pertolongan. Terus Bapak ini orangnya perfeksionis sekali, nggak boleh orang salah. Ini begini. Belajar Pak untuk mendelegasikan kepada orang lain. Saya diam menyusut. Karena itu kan penghakiman, saudara. Tapi sebenarnya bukan penghakiman, penilaian dari hasil scan pembuluh darah otak. Tangkap maksud saya Bapak Ibu. Tuhan itu nggak perlu MRI kita. Dia lihat Anda dan saya. Dia tahu aslinya kita seperti apa. Kasih tahu kiri kananmu. Ayo kita sudah ketahuan aslinya siapa Tuhan, saudara. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu, kenapa Alkitab mencatat dengan detail bahwa Abraham membawa harta benda dan orang-orang yang selama didapat di Haran. Karena itu memang haknya dia. Jangan ambil yang bukan hakmu. Jangan ambil yang memang bukan bagianmu. Mohon maaf Bapak Ibu. Hari ini mungkin ada beberapa orang yang suka mencuri, atau suka korupsi, atau suka melakukan banyak hal yang menyedihkan lainnya. Dan mereka berpikir Tuhan tidak tahu. Waktunya akan terungkap dan terbuka. Halo, mohon maaf. Saya tidak mau bicara politik. Apa yang kita lihat hari-hari ini, sidang teman kita itu. Membuktikan kan? Mau jeli apapun dia tutupi semua. Terbongkar. Halo? Terbongkar. Kita harus tetap ada dalam kebenaran. Musim yang baru memerlukan integritas dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mau ngomong apa adanya. 2 tahun yang lalu. Saya memutuskan kembali ke Betani. Walaupun tempat saya melayani sebelumnya masih bernama Betani. Tapi sebenarnya sudah tidak ada lagi dalam sinode Betani. Kenapa saya memutuskan kembali kepada Betani? Karena pengajaran yang ada di gereja itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan yang saya tahu. Kamis 18 Juni 2020 saya temui Gembala senior. Dan saya ngomong 3 hal. Yang pertama, apakah Bapak di gereja ini akan terus menerapkan firman Tuhan seperti ini? Beliau jawab, ya. Bukan Pak Samuel ya. Yang kedua, apakah Bapak mau saya ikuti prinsip-prinsip pengajaran seperti ini? Dia bilang, ya. Kalau tidak ikutin, Bapak silakan keluar. Oke. Kalau saya keluar, gereja yang saya gembalakan itu otonom. Saya merintis sendiri. Dengan tenaga, dengan biaya, dengan waktu saya sendiri. Otonom. Apakah boleh saya bawa keluar? Beliau bilang, boleh. Oke Pak. Saya ulangi lagi. Apakah Bapak tetap dalam pengajaran seperti ini? Ya. Apakah Bapak minta saya ikut? Ya. Kalau saya nggak ikut, keluar. Kok jadi kayak di persidangan dia bilang begitu, saudara. Padahal ini suasananya berempat, ngomong baik-baik. Ada saksi 2 di situ. Yang terakhir, apakah boleh saya bawa yang saya gembalakan? Ikut keluar? Silahkan, itu hak Anda. Saya jabat tangannya, Pak, saya mau mengundurkan diri. Saya berikan suratnya, dan kemudian saya minta Bapak berdoa buat saya. Saya buka, dia doakan saya. Saya merasa tidak pantas duduk sejajar. Saya turun dari kursi saya dan saya berlutut di depan. Saya ambil tangannya, saya taruh di kepala saya. Bapak Ibu, kenapa saya lakukan itu? Karena saya mau melayani Tuhan dengan hati yang murni dan tulus. Tidak ada kecurangan.
Gembala senior kita saat itu. Dia tidak membujuk saya. Saya justru yang minta, Pak Sam, tolong bapai saya. Gembala senior Anda rendah hati. Kita sama-sama sudah lama Pak Eri melayani. Gak usah saya jadi bapak rohani. Kita rekan sekerja saja. Bilang, Bapak boleh anggap saya rekan sekerja. Saya anggap bapak rohani. Jadi kita sama-sama melakukan bagian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak cerita ini di main road. Saya tidak cerita ini di ibadah. Saya cerita ini kepada Anda. Supaya Anda tahu, dalam pelayanan gereja harus berdiri atas kebenaran. Bukan hanya kebenaran firman Tuhan, tapi kebenaran dalam kehidupan. Saya tidak mau menanam sesuatu dari benih yang salah. Banyak orang sakit hati, pindah-pindah, dirikan gereja, dirikan perusahaan, ambil sesuatu. Saya tidak mau. 2009 saya keluar dari sinode saya yang pertama. Tidak ada otonom di situ. Tidak ada satu orang pun yang saya bawa, tidak ada satu rupiah pun yang saya bawa. Karena memang itu bukan hak saya. Tapi waktu saya pindah 2020 kemarin, kembali ke Betani, saya tanya 3 pertanyaan ke beliau. Yang pertama, masih tetap mau pengajaran seperti ini? Ya. Kalau saya nggak bisa ikut pengajaran itu bagaimana? Silahkan keluar. Kalau saya keluar, boleh saya bawa jemaat yang saya gembalakan? Boleh, karena semua itu Pak Eri rintis sendiri, Pak Eri dapatkan sendiri. Baru saya keluar. Saya keluar dengan baik-baik, didoakan, diberkati, dan saya turun dari kursi saya, berlutut di depan dia. Satu kali kita akan ketemu di surga. Saya tidak malu ketemu dengan dia. Karena saya tidak cheat, saya tidak licik, saya tidak berlaku curang. Kalau gereja tidak bisa jadi contoh bagi dunia ini, siapa yang bisa jadi contoh? Kalau Anda dan saya, kita semua orang-orang yang memang menjadi terang dunia ini, tidak jadi contoh. Dunia ini lihat contoh dari mana lagi? Saya bekerja selama 25 tahun dan saya berpindah-pindah perusahaan. Dan setiap kali saya pindah, saya kasih tahu semuanya. Saya bilang kepada perusahaan lama saya ditawarin dan ini tawaran kerja dari perusahaan yang baru. Kamu tahu ini ya. Saya belum tanda tangan. Saya mau lihat kalau saya ditawarin seperti ini, menurut pendapat bos bagaimana? Atasan saya. Mereka bilang, waduh, tawaran itu terlalu baik untuk tidak diterima. Saya keberatan Pak Eri keluar. Tapi saya tidak bisa memenuhi tawaran itu. Saya keluar. Jujur Bapak Ibu, kalau Anda bekerja, lalu tiba-tiba ada yang menawarkan lebih baik. Dan segala hal, bukan hanya bicara uang. Waktu kerja, karena saya mau bekerja dan tetap pelayanan. Kalau ada pelayanan, ada pekerjaan yang membutuhkan waktu yang tidak terlalu banyak. Tidak seperti tempat sebelumnya. Kenapa saya tidak pindah, saudara? Tapi semua itu clear. Satu kali saya bekerja di sebuah perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Dan dia ngomong kepada saya begini, Ri, ingat Ri ya, kita sama-sama pernah jahat dulu. Iya Pak, karena kami satu sekolah SMA. Tapi karena dia beruntung, omnya adalah pemilik perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Dia menjadi presiden direktur. Dan saya senior manager di situ. Saya temui dia, saya bilang, Pak, mohon maaf, saya dapat tawaran kerja. Di mana Ri? Saya kasih lihat. Ini kamu nggak pura-pura ya, ini belum kamu tanda tangan. Iya memang belum tanda tangan Pak. Saya mau ngomong sama Bapak. Dia bilang begini, Ri, kalau kamu pindah kerja ke pabrik farmasi lain, saya akan uber kamu. Saya bilang, Pak, kalau saya pindah ke pabrik farmasi lain tidak seperti yang saya tunjukin, Bapak mau kasih apa ke saya? Terbuka. Tidak ada yang ditutupi.
Abram hanya membawa orang dan harta yang diperoleh di Haran. Karena itu hak dia. Yang diperoleh di Ur itu milik bapaknya. Jangan dibawa. Belajarlah hidup dalam kebenaran. Di musim yang baru diperlukan integritas dan tetap dalam kebenaran. Yang keenam, poin yang terakhir sebelum kita tutup. Ayat yang keenam sampai dengan ke-9. 3 kali Abraham membangun mezbah. Yang pertama di Sikem, yang kedua di sebelah timur pegunungan di Betel, dan yang ketiga dia membangun mezbah di Hebron dekat Pon Tarbantin di Mamre. Musim yang baru memerlukan mezbah yang baru, memerlukan doa yang baru, memerlukan korban yang baru. Ibadah itu sama dengan korban. Saya senang melihat gereja ini setelah pandemi sudah kembali seperti sebelum pandemi. Saya sudah ketemu dengan beberapa hamba Tuhan dan mereka bilang setelah pandemi banyak jemaatnya yang tidak kembali lagi ibadah. Hari ini kalau saya tanya satu jemaat, kenapa kamu tidak ibadah? Sudah ikut ibadah Pak. Apa? Online tadi Pak. Bapak lihat saya like. Tanpa dia tahu saudaraku. Sebelum pandemi nggak ada istilah ibadah online saudaraku ya. Tapi setelah pandemi ada satu alasan. Saya ibadah Pak. Kemarin kemana kok? Nggak ibadah. Saya ibadah Pak. Tapi saya nggak lihat Anda tanda-tanda ibadah situ. Iya Pak, jam 10 malam saya lihat siaran ulangannya. Saya nggak tahu ini ada anak-anak IKB atau enggak. Coba buat penelitian dong. Berapa banyak orang yang ikut ibadah online sudah mandi atau belum? Halo, Anda masih ingat dulu waktu kita online? Perlu nggak saya survei sekarang? Waktu Anda ibadah online dulu, mandi dulu nggak? Halo. Menurut pengamatan saya, belum ilmiah dan akademis, sebagian besar orang yang ikut ibadah online tidak siap ibadah, saudara. Ada ibu-ibu yang masih pakai daster yang warnanya sudah hilang semua. Ada yang masih roller rambut, saudara. Ada yang kelihatannya ikut, tapi dia sambil bikin Indomie. Ada yang menikmati bubur ayamnya, saudara. Ada yang sambil tidur-tiduran ngejengkang kakinya. Anda mau sebut itu ibadah? Ibadah itu dirikan mezbah, ada korban. Saya bersyukur, tadi saya kaget sekali. Jam 10 penuh tempat ini, sampai ada kursi tambahan. Itu baru namanya ibadah. Mohon maaf ya, ibadah online, mohon maaf ya, nggak ada korbannya. Korban sabun aja enggak. Korban odol aja enggak. Korban transport aja enggak. Malah banyak jemaat lupa memberikan persembahan pada waktu ibadah online. Halo, Bapak Ibu, musim yang baru memerlukan mezbah yang baru. Amin. Abraham membiasakan dirinya membangun mezbah. Pada akhirnya mezbah terbesar dia, mezbah yang keempat, itu ada di bukit atau gunung Moria. Waktu dia menyerahkan Ishak. Abraham tidak akan pernah bisa menyerahkan Ishak kalau dia tidak belajar membangun mezbah demi mezbah demi mezbah. Anda dan saya tidak akan pernah bisa berkata, Tuhan, seluruh hidupku aku berikan kepadamu. Jangan bercanda dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa menyerahkan hidup Anda seluruhnya kepada Tuhan kalau Anda tidak belajar menyembah Tuhan dan membangun mezbah. Amin. Mari kita bangkit berdiri.